Seorang nenek gembel masuk ke bank hanya untuk mengambil uang 1 juta rupiah. Tapi karena penampilannya yang sederhana dan lusuh, ia dihina, ditertawakan, bahkan diusir. Tak ada satupun pegawai yang tahu siapa nenek tua ini. Namun siapa sangka, di balik sosok itu tersimpan rahasia besar yang akan mengubah pandangan semua orang dan membuat kejadian itu viral di seluruh media sosial. Dan beginilah kisah cerita selengkapnya. Pagi itu, di sebuah gang sempit di pinggir kota, seorang perempuan tua tampak duduk termenung di kursi reyot. Rambutnya beruban penuh, sebagian tergerai keluar dari kerudung kusam yang menutup sebagian kepalanya. Pakaiannya kumal, berlapis-lapis yola. Ia sudah bertahan-tahan hidup di jalanan. Dialah Hani, seorang nenek berusia 73 tahun yang wajahnya penuh keriput, tapi di balik keriput itu tersembunyi satu rahasia besar. Ia adalah ibu kandung dari Gunawan Surya, pemilik bank terbesar di kota itu, Bank Surya Mandiri. Pagi ini bukan pagi biasa. Di balik balutan pakaian lusuh dan sandal jepit usang, Nenek Hani sedang merencanakan sesuatu yang selama ini hanya ia simpan di dalam hati. Sudah lama ia mendengar kabar burung bahwa pegawai-pegawai di bank anaknya kerap berlaku sombong, memandang orang kecil dengan sinis. Bahkan tak segan mengusir mereka yang dianggap tak layak berada di gedung megah itu. Nenek Hani menatap dirinya di kaca kecil yang sudah pecah di salah satu sisinya. Ia menghela napas. Semoga apa yang kudengar tidak benar, Nak Gunawan. Semoga orang-orangmu tidak lupa siapa yang memberi mereka makan, gumamnya lirih. Ia berdiri pelan, menenteng tas kain kumal berisi selembar buku tabungan yang masih aktif atas namanya sendiri. Di situ tersimpan uang tabungan pensiunannya. Sebagian disimpan Gunawan untuk joki jaga di masa tua. Jumlahnya memang tak seberapa jika dibandingkan dengan harta keluarga mereka, tapi cukup membuktikan bahwa ia punya hak sebagai nasabah. Perjalanan ke bank tak mudah. Sepanjang trotoar, orang-orang memandang aneh pada nenek renta berpakaian lusuh itu. Ada yang menutup hidung, ada yang sengaja menjauh, tapi Nenek Hani tetap melangkah dengan langkah pelan. Tongkat kayu tua menemaninya. Sesampainya di depan gedung Bank Surya Mandiri, penjaga keamanan yang berdiri tegak di samping pintu kaca langsung memandangnya dengan raut tak suka. Mata satpam muda bernama Surya itu menilai nenek itu dari ujung kepala sampai kaki. "Bu, ibu mau apa kesini?" tanyanya ketus, menahan pintu supaya tak terbuka lebar. Nenek Hani mengusap keringat di dahinya. "Nak, nenek mau ambil uang, cuma 1 juta rupiah saja buat makan minggu ini." Satpam Surya berkacak pinggang. Beberapa orang nasabah yang hendak keluar masuk mulai menoleh. Mereka saling berbisik melihat penampilan Nenek Hani yang lusuh. "Ambil uang." Surya tertawa pendek. "Ibu pikir ini apa, tempat minta-minta? Pergi sana, Bu. Jangan bikin malu di sini." Nenek Hani tak gentar. Ia merogoh kantong tasnya, mengeluarkan buku tabungan yang kertasnya mulai menguning. "Nenek punya tabungan, Nak. Ini buku tabungan nenek." Surya memandang buku itu dengan malas, lalu menepuk pundak nenek itu agak keras. "Udah, Bu, kalau mau minta-minta jangan di sini. Kasihan orang lain mau transaksi beneran." Pegawai di dalam bank mulai memperhatikan. Seorang teller perempuan, Wina namanya, berbisik pada temannya di sebelah. "Lihat deh, gembel mana lagi yang nyasar ke sini? Masa gembel mau ambil duit 1 juta? Nyuri duit orang kali?" "Ya, berdua cekikikan." Seorang pegawai lain, manajer customer service bernama Dwi, berjalan mendekat dengan raut kesal. "Ada apa ini ribut-ribut?" tanya Dwi dengan suara nyaring. Matanya langsung menatap sinis ke arah Nenek Hani. "Ibu ini, Pak," kata Suryasi. Satpam sambil tersenyum mengejek, katanya mau ngambil uang 1 juta. "Punya tabungan," katanya. Dwi mendengus. Ia menjentik buku tabungan di tangan Nenek Hani dengan jari telunjuknya, seolah benda itu kotor. "Ibu, kalau mau nipu cari tempat lain. Ini bank, bukan rumah singgah," kata Dwi sambil memalingkan muka. Beberapa nasabah di antrean teller sudah menahan senyum. Sebagian mengangkat ponsel merekam dayung-dayung. "Tolonglah, Nak, nenek ini cuma mau ambil uang nenek sendiri. Nih buku tabungannya, masih aktif, masih ada uangnya," pinta Nenek Hani dengan suara bergetar. Dwi tertawa dingin. "Ibu kira siapa yang mau percaya? Kalau benar punya duit, mana mungkin penampilan ibu kayak gini? Jangan bikin malu di sini. Surya, suruh keluar. Kalau nggak mau, panggil polisi." Satpam Surya menarik lengan Nenek Hani, mendorongnya pelan ke arah pintu. Di sudut ruangan, suara tawa kecil terdengar dari beberapa pegawai muda yang menatap dengan jijik.
Nenek Hani nyaris terjatuh. Dengan susah payah, ia menopang tubuhnya dengan tongkat kayu. Matanya memerah. Ia menatap ke arah logo megah di dinding marmer. Bank Surya Mandiri, anak yang ia besarkan, yang dulu dia susui dengan tangannya sendiri, kini punya puluhan cabang. Tapi di gedung ini, ia yang seorang ibu, yang seharusnya disambut dengan hormat, justru diperlakukan bak sampah. Sambil terhuyung di pintu, Nenek Hani berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Anakku, apa kau tahu orang-orangmu seperti ini?" Langkahnya terhenti. Ia berdiri di depan pintu, menatap satu persatu wajah orang di dalam. Tak satu pun yang peduli, tak satu pun yang datang membantunya. Hari itu, di teriknya siang, di balik pakaian kumal seorang nenek tua, sebuah rencana dayem-dayem lahir di hati Hani. Ia tahu, perlakuan ini harus ada balasannya. Dan kelak, orang-orang di bank ini akan belajar satu hal, bahwa di balik baju lusuh, bisa saja tersembunyi tangan yang memberi mereka makan. Langit senja berwarna jingga kemerahan ketika Nenek Hani sampai di rumah besar bergaya kolonial di pinggir kota. Rumah itu berdiri megah, halaman depannya luas dengan taman yang rapi dan mobil-mobil mewah terparkir di garasi. Beberapa pekerja rumah menunduk hormat ketika melihat Nenek Hani berjalan masuk sambil dibantu Mbok Iem, asisten rumah tangga setia yang sudah puluhan tahun mendampinginya. "Ndoro, ayo pelan-pelan, saya ambilkan air hangat dulu, ya," kata Mbok Iem dengan suara khawatir. Ia melihat pakaian lusuh majikannya, kotor penuh debu jalanan. "Tidak usah, Mbok, panggilkan Gunawan," bilang. "Ibu mau bicara sekarang juga." Suara Nenek Hani rendah, tapi tangannya masih gemetar menahan marah dan kecewa. Tak lama kemudian, Gunawan Surya, pria berusia 45 tahun dengan jas rapi dan dasi berwarna biru tua, bergegas menuruni anak tangga. Wajahnya heran melihat ibunya berdiri di ruang tamu dengan pakaian compang-camping. "Ibu, ya Allah, kenapa ini? Kenapa ibu berpakaian begini? Dari mana saja, Bu?" Gunawan langsung memegang tangan ibunya, menuntun ke sofa empuk berwarna krem di ruang keluarga. Nenek Hani duduk perlahan. Ia menatap mata anaknya, mata yang dulu kecil, selalu memandangnya dengan manja setiap minta susu di tengah malam. Kini, mata itu menatap balik dengan kebingungan. "Nak Gunawan, duduk sini. Dengar ibu bicara baik-baik." Suaranya pelan tapi tajam. Gunawan hanya mengangguk, duduk di sampingnya. "Ada apa, Bu? Ada yang nyakitin ibu di luar?" tanyanya cemas. Nenek Hani menarik napas panjang, lalu bercerita perlahan tentang bagaimana pagi tadi ia meninggalkan rumah dengan pakaian lusuh, menyamar jadi pengemis. Tentang bagaimana ia ditolak di pintu bank milik anaknya sendiri. Satpam yang mendorongnya, teller yang menertawakannya, manajer yang mempermalukannya di depan banyak orang. Kata demi kata meluncur seperti jarum, menancap di hati Gunawan. "Ibu sengaja, Nak. Ibu mau lihat sendiri. Betul tidak kabar orang-orangmu? Di bank itu sekarang sudah sombong, sudah angkuh, sudah lupa sama orang kecil. Dan ternyata benar, Nak, pegawai yang makan dari keringat kita sekarang berani mengusir orang tua sepertiku. Siolillah aku ini sampah di depan pintu bank." Gunawan menunduk, jemarinya mengepal di pangkuan. Ia menahan amarah yang mendidih. "Maafkan saya, Bu. Saya terlalu sibuk sampai tidak pernah turun tangan melihat cara mereka bekerja. Saya percaya sepenuhnya sama manajer, supervisor, sama kepala cabang. Saya kira mereka sudah bekerja baik." Suaranya parau. Nenek Hani menatap tajam ke arah Gunawan. "Percaya itu baik, Nak, tapi lupa melihat langsung itu kesalahan. Kelak, hari ini ibu orang lain orang yang benar-benar miskin, pantas diperlakukan begitu. Diusir, ditertawakan, dianggap pencuri. Padahal mereka cuma mau ambil haknya sendiri." Air mata Gunawan jatuh. Ia meraih tangan ibunya, menggenggam erat. "Ibu, saya janji, besok saya turun langsung. Saya mau semua yang terlibat dipecat. Siapa saja, Bu. Katakan pada saya mau mereka rasakan sendiri bagaimana rasanya dihinakan." Nenek Hani menarik buku tabungan dari tas kain lusuhnya, meletakkannya di meja kaca. Yang pertama, satpam pintu itu, namanya Surya, katanya. Yang kedua, teller perempuan itu, Wina. Yang ketiga, manajer customer service bernama Dwi. Mereka semua tertawa melihat ibu. Mereka semua lupa siapa yang menggaji mereka. Gunawan mencatat nama-nama itu di ponselnya dengan tangan bergetar. Wajahnya keras, rahangnya menegang. "Baik, Bu, besok saya panggil semua ke kantor pusat. Kalau terbukti mereka melakukannya, saya pecat di depan ibu."
Tidak pakai hormat, saya akan tunjukkan ke semua pegawai kalau Bank Surya Mandiri tidak akan pernah jadi sarang orang sombong. Nenek Hani memegang pipi anaknya, membelai pelan. Matanya yang basah menyiratkan haru dan kecewa sekaligus. Ingat nak, harta megah, jabatan, semua itu bisa habis kalau kau biarkan orang-orang sombong di sekitarmu. Orang kecil itu pondasi kita. Kalau mereka dihinakan, maka bank ini akan hancur perlahan-lahan. Satu demi satu, Gunawan mencium tangan ibunya, menunduk dalam. Terima kasih ibu. Ibu sudah membuka mata saya lagi. Mulai besok, saya sendiri yang akan menjaga semua cabang. Tidak akan saya biarkan orang-orang seperti mereka mempermalukan keluarga kita lagi. Di sudut ruang keluarga yang hangat, Nenek Hani tersenyum kecil. Ada beban di hatinya yang perlahan terangkat. Ia tahu, perangainya hari ini mungkin akan jadi tamparan besar bukan hanya untuk pegawai angkuh di bank itu, tapi juga untuk anaknya sendiri, Gunawan Surya, sang pemilik Bank Surya Mandiri, dan Esak Paji. Satu persatu orang yang menertawakan akan menuai apa yang mereka tanam. Pagi itu, suasana Bank Surya Mandiri tampak seperti biasanya ramai, rapi, dan sibuk. Para teller sibuk melayani nasabah, satpam berdiri sigap di pintu. Manajer customer service mondar-mondir mengawasi. Tak ada yang tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang tak akan pernah mereka lupakan. Suara deru mesin tiba-tiba memecah kesunyian parkiran. Semua mata terbelalak. Sebuah mobil Ferrari merah metalik berhenti tepat di depan pintu utama bank. Sopir pribadi turun lebih dulu, membukakan pintu mobil dengan hormat. Dari dalam mobil, keluarlah sosok perempuan tua dengan baju kebaya abu-abu elegan, rambutnya disanggul rapi, wajahnya bersih, riasannya tipis. Ia memakai perhiasan sederhana cincin emas dan bros kecil di dada. Itulah Nenek Hani, bukan lagi dengan pakaian lusuh, bukan lagi dengan tongkat kayu, melainkan dengan wibawa seorang ibu pemilik kerajaan bisnis. Satpam Surya yang kemarin mengusirnya berdiri terpaku. Mulutnya separuh terbuka, tangannya gemetar, memegang HT di pinggangnya. Beberapa pegawai teller di dalam bank mulai celingukan, berbisik panik. Wina, teller perempuan yang kemarin cikikikan, menutup mulutnya dengan tangan gemetar. Dwi, manajer customer service, berusaha berdiri tegak, tapi lututnya lemas. Nenek Hani berjalan pelan. Diapit Gunawan Surya, anaknya, yang hari itu sengaja datang mendampinginya. Semua karyawan buru-buru menunduk dalam. Tak ada satupun suara yang berani terdengar. Di dalam lobi, Nenek Hani berhenti tepat di tengah ruangan. Suaranya jernih, dingin, tapi cukup keras didengar semua orang. Surya, Dwi, Wina, kesini. Sekarang, suara pelan itu terasa lebih menggetarkan dibanding teriakan marah. Mereka bertiga berjalan gontai ke depan. Surya menunduk, Dwi menelan ludah. Wina memegang buku catatan di dada si Oliola itu bisa menyelamatkannya. Gunawan maju selangkah. Suaranya lantang. Semua karyawan kumpul di sini. Hari ini kalian belajar menghormati orang lain. Biar kalian lihat siapa yang kalian tertawakan. Kim, dalam beberapa menit, semua pegawai dari teller sampai office boy berdiri berbaris di lobi. Beberapa nasabah yang sedang antre ikut menonton. Tak ada yang berani bersuara. Nenek Hani melangkah maju, menatap satu persatu wajah yang kemarin memandangnya. Dengan jijik, lihat baik-baik wajahku. Kalian tertawa kemarin. Kalian hina aku. Kalian kira aku ini pencuri. Kalian kira orang tua berpakaian lusuh tak layak masuk ke bank ini. Ia menatap Surya, si satpam. Surya, kau usir aku di pintu. Kau dorong aku seolah aku ini sampah. Hari ini, kau tidak pantas lagi berdiri di pintu ini. Gunawan menimpali. Suaranya tegas. Surya, mulai hari ini, kau kami pecat. Keluar sekarang juga. Surya gemetar. Mulutnya bergerak, tapi tak ada kata. Yang ia hanya bisa menunduk, menahan malu di hadapan rekan-rekannya. Nenek Hani menoleh ke Wina. Kau, Wina, kau menertawakan orang tua yang hanya minta haknya sendiri. Kau hina aku di depan orang lain. Apakah semua nasabah yang miskin akan kau hina juga? Wina menanggus. Bahunya bergetar. Maafkan saya, Bu. Saya hilaf. Saya mohon. Gunawan menggeleng dingin. Tidak ada tempat untuk orang yang tidak berempati di sini. Keluar. Hari ini juga. Air mata Wina jatuh deras. Ia melirik kanan kiri, berharap ada yang membelanya. Tapi semua orang hanya menunduk. Terakhir, Nenek Hani menatap Dwi. Dan kau, Dwi, seorang manajer seharusnya jadi teladan. Tapi kau paling dulu menghina. Paling dulu menuduh. Kau pikir kau siapa? Dwi berusaha bicara. Bu, saya... Tangan Nenek Hani terangkat, menahannya.
Cukup, kau tak layak memimpin siapapun. Orang yang tidak bisa menghormati orang kecil, tidak layak diberi kuasa atas orang lain. Gunawan menepuk bahu ibunya pelan, lalu menatap Dwi dengan tatapan yang membuat pria itu menunduk. Dwi, anggap ini pelajaran paling mahal dalam hidupmu. Keluar, surat pemecatanmu sudah saya siapkan. Sunyi, yang terdengar hanya isak Wina dan napas Surya yang memburu. Perlahan, mereka bertiga berjalan keluar, diiringi tatapan tajam rekan-rekan mereka. Nenek Hani menoleh pada semua pegawai yang masih berdiri di lobi. Ingat ini baik-baik, katanya dengan suara lembut tapi menghujam. Ban ini besar karena kepercayaan orang-orang kecil. Kalau kalian tidak bisa menghormati yang kecil, maka kalian tidak pantas berdiri di sini. Gunawan menambahkan, siapapun yang merasa masih mau berlaku sombong, silakan keluar sekarang. Kami tidak butuh orang-orang tanpa hati. Di luar gudang, Ferrari merah itu masih terparkir. Nenek Hani berjalan keluar dengan tenang, diapit anaknya. Kali ini, bukan sebagai seorang gembel tapi sebagai perempuan terhormat yang mengajarkan semua orang satu pelajaran, harga diri tidak diukur dari baju mahal atau mobil mewah, melainkan dari hati yang mau menghormati manusia lain, sekecil apapun dia. Hari itu, setelah mobil Ferrari merah itu melaju menjauh dari halaman bank, suasana Bank Surya Mandiri masih terasa beku. Tidak ada suara tawayang, ada hanya bisik-bisik penuh rasa takut. Beberapa pegawai menunduk di meja masing-masing, takut menatap supervisor yang kini mondar-mondir memeriksa satu persatu di luar gedung. Surya, Wina, dan Dwi berdiri di trotoar, membawa kotak kardus berisi barang-barang pribadi mereka. Seragam yang kemarin begitu mereka banggakan, kini tampak seperti beban. Orang-orang lalu lalang menatap mereka penasaran. Surya menendang kerikil kecil di depannya, menahan marah tapi juga malu. Aku cuma nurut sob, gumamnya. Wina duduk di pinggir trotoar, wajahnya basah air mata. Jemarinya gemetar membuka ponsel, melihat tabungan yang hanya tersisa sedikit. Apa salahnya coba? Mana aku tahu dia ibunya Pak Gunawan, bisiknya pelan. Meski hatinya tahu betul, bukan soal siapa, tapi bagaimana mereka memperlakukan orang. Dwi berdiri paling kaku, menatap gedung bank sambil memijit pelipis. Ia dulu bangga dengan posisinya sebagai manajer customer service. Sekarang, tak ada lagi yang datang menyalami, menunduk, atau memanggilnya Pak Dwi. Ia hanya pria parubaya yang kehilangan jabatan karena kesombongan. Mereka bertiga sama-sama bungkam. Tak ada kata-kata saling menguatkan. Semuanya sadar. Apa yang terjadi hari ini adalah tamparan yang harus mereka terima. Sementara itu, di dalam gedung, Gunawan mengumpulkan semua karyawan di ruang rapat besar. Beberapa masih berdiri gemetar. Mereka sadar, pengusiran 3 orang tadi baru permulaan. Gunawan berdiri di depan papan tulis. Di sebelah-nya, Nenek Hani duduk di kursi panjang, tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam, menatap satu persatu pegawai. Gunawan bicara pelan tapi tegas. Apa yang kalian saksikan hari ini, harus kalian ingat seumur hidup. Bank ini dibangun dari kepercayaan orang-orang kecil. Petani, pedagang pasar, buruh, pensiunan mereka, semua punya hak yang sama dengan orang kaya. Kalian tidak akan berdiri di sini kalau mereka tidak percaya pada bank ini. Beberapa pegawai mengangguk, ada yang tertunduk malu, menahan tangis. Nenek Hani menambahkan, harta bisa dicari, jabatan bisa diganti, tapi hati nurani tidak bisa dibeli. Kalau kalian mau tetap bekerja di sini, mulai besok, cara kalian melihat orang harus berubah. Tidak ada yang lebih hina, hanya karena bajunya lusuh. Tidak ada yang berhak ditertawakan, hanya karena uangnya sedikit. Suara Nenek Hani melembut. Ibu tua berpakaian kotor kemarin adalah Ibu Gunawan itu? Hanya kebetulan. Tapi bagaimana kalau benar-benar orang tak punya? Apa kalian mau usir juga? Semua terdiam. Bahkan para pegawai senior pun menunduk, tak berani membalas pandangan Nenek Hani. Gunawan menutup pertemuan dengan satu kalimat, besok kita buka pintu lebih lebar. Mulai sekarang, setiap pegawai harus turun ke jalan sebulan sekali kunjungi nasabah kecil, dengar keluhan mereka, layani mereka. Siapa yang menolak? Anggap saja menolak kerja di sini. Beberapa karyawan saling pandang. Mereka sadar budaya bank ini akan berubah, dan mereka harus berubah kalau ingin tetap di dalamnya. Malamnya, di rumah keluarga Surya, Nenek Hani duduk di teras ditemani teh hangat. Gunawan duduk di sampingnya, menatap langit malam yang sunyi. Ibu, maafkan saya, kata Gunawan pelan. Saya terlalu sibuk dengan angka, lupa dengan hati. Nenek Hani menepuk punggung tangan anaknya.
tersenyum tipis. Tidak ada yang terlambat, nak. Selama kau mau mendengar, Tuhan tidak tidur. Suatu hari nanti, mereka akan ingat pelajaran hari ini. Gunawan mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji, Bank Surya Mandiri akan berdiri lebih kokoh karena mulai esok, di balik tembok marmernya, ada rasa hormat untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk mereka yang hanya punya tabungan sedikit. Karena di sanalah letak pondasi yang sebenarnya. Dan Nenek Hani di Yujatuania bisa menutup mata kelak dengan tenang. Ia tahu, ia telah menanamkan pelajaran berharga. Harga diri, hormat, dan hati nurani adalah tabungan sejati yang tak akan pernah habis.